Raga dan Farah diminta datang ke gazebo malam itu juga oleh kedua orang tua masing-masing. Rosa dan Yunus sudah mendengar soal pertemuan Raga dan Farah dengan dia. Yang tak lain adalah putri dari keluarga Prawira. Raga dan Farah hanya bisa menurut saja dengan permintaan itu. Mereka benar-benar muncul di gazebo belakang rumah, lalu duduk pada kursi yang sudah disediakan khusus untuk mereka berdua. Katakan, apakah benar bahwa kalian berdua bertemu dengan putri keluarga Prawira yang bernama Dia? Tanya Rosa. Raga dan Farah saling melirik satu sama lain ketika mendengar pertanyaan itu. Keduanya jelas merasa takut kalau ada menerima larangan untuk mengenal Dia lebih lanjut. Aku yang pertama bertemu Dia, Bu. Aku sudah cerita pada ibu dan ayah saat pulang kerja kemarin. Dia adalah wanita yang aku temui di Ekowasita Mangrove dan tidak bisa aku pengaruhi dengan ilmu penjerat. Kami bertemu lagi siang tadi ketika aku mengantar Farah ke warung makan milik Pak Tarjo. Dia ternyata warga desa sini dan dia menyebutkan namanya tanpa ragu di hadapanku. Jawab Raga. Rosa dan Yunus pun langsung saling menatap satu sama lain setelah mendengar jawaban dari Raga. Mereka cukup kaget karena ternyata wanita yang gagal dipengaruhi oleh Raga menggunakan ilmu penjerat adalah dia. Itu benar, Mas Raga lebih dulu bertemu dengan dia. Aku dengar sendiri saat mereka berdua saling bicara di warung makan milik Pak Tarjo. Mas Raga hampir berusaha menggunakan ilmu penjerat itu lagi ketika berbicara dengan dia. Tapi Mas Raga tidak jadi melakukannya karena dia mendadak minta maaf soal pertemuan mereka kemarin yang menurutnya sangat tidak pantas. Dia meminta maaf karena telah bertingkah begitu kasar kepada Mas Raga hanya karena pikirannya sedang berantakan. Tapi itu juga adalah Mas Raga, karena Mas Raga mendekat pada dia dengan cara membuatnya agar terlihat seperti wanita bodoh di depan orang banyak. Dia benar-benar mengakui semuanya, sampai akhirnya dia menyebut siapa namanya dan bahkan menyebut nomor teleponnya agar Mas Raga bisa mencatatnya. Setelah itu, barulah aku yang bertemu dengan dia serta kedua sahabatnya, jelas Farah. Bagaimana bisa setelah itu kamulah yang bertemu dengannya, Nak? Dia masih ada di warung makan saat kembali. Yunus ingin tahu. Awalnya gara-gara aku terlupa satu pesanan makanan yang ibu mau, Pak Le. Jadi aku kembali ke sana dan tidak pergi bersama Mas Raga karena Mas Raga sudah kembali ke kantor. Dia sudah sampai setengah perjalanan ketika bertemu aku dan menyapa. Dia bahkan bertanya di mana orang yang tadi menemuiku. Yang maksudnya Mas Raga setelah tahu kalau aku tidak lagi ditemani oleh Mas Raga karena Mas Raga pergi kembali ke kantor. Dia langsung merangkulku dan menemaniku ke warung makan tanpa aku minta. Bahkan kedua sahabatnya juga ikut bersama kami. Dia mengajak aku berkenalan karena tidak ada satupun dari mereka yang mengenal siapa aku. Aku menyebutkan namaku dengan lengkap sambil menatap ke arah dia. Aku ingin lihat ekspresinya dan aku dapatkan adalah senyum sempurna di wajahnya setelah mendengar siapa namaku. Dia sama sekali tidak terlihat membenci sesuatu meski baru saja mendengar nama keluarga yang aku sebutkan. Dia banyak bicara, dia benar-benar cerewet dan saling menghibur. Dia dan kedua sahabatnya bahkan mengantar aku pulang sampai di halaman depan. Ibu lihat sendiri kalau aku memang diantar oleh mereka, termasuk dia. Sakini menatap ke arah Safira. Iya, itu benar. Aku bahkan mendengar mereka bercanda pada Farah sebelum pulang. Seakan mereka ingin memastikan kalau Farah tidak akan murung lagi setelah mereka pergi. Makanya aku tidak melarang Farah sama sekali ketika dia bilang bahwa mereka adalah teman-temannya. Aku belum pernah Farah berbicara dan tertawa sebebas itu, Mbak.
Aku benar-benar tidak bisa berkomentar apapun saat melihat orang lain menatap putriku seakan dia adalah sosok yang normal untuk dilihat, ujar Safira tanpa tanya oleh Rosa. Semua orang memilih diam. Pembicaraan mengenai tanda di wajah Farah selalu menjadi topik yang paling sensitif di dalam keluarga tersebut. Maka dari itu, terkadang mereka semua memilih untuk tidak membicarakannya. Mbak tahu sendiri bagaimana tatapan orang lain, terutama yang sebaya dengan Farah. Hanya karena Farah memiliki tanda di bagian kiri wajahnya, mereka langsung menatap seakan wajah Farah begitu menjijikkan. Dan tadi adalah pertama kalinya aku melihat Farah diperlakukan dengan sangat baik oleh orang lain, Mbak. Bahkan mereka tidak ragu untuk merangkulnya ataupun merapikan rambut Farah yang sedikit berantakan. Aku memperhatikan semua itu dari balik jendela sebelum membuka pintu, dan aku melihat putriku merasa nyaman bersama mereka. Jelas Safira. Tapi dia itu adalah putri dari seorang yang menolak dijodohkan denganmu, Mbak. Tanya Irham sengaja memotong ucapan Rosa. Rosa pun kembali terdiam dalam sekejap. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa keluar dari mulut wanita parubaya itu ketika diingatkan soal masa lalunya. Dengar, tanpa mengurangi rasa hormatku terhadap Mbak Rosa dan Mbak Mas Yunus, aku harap sebaiknya kita berhenti ikut membenci dan memusuhi keluarga Prawira. Kalau kita terus-menerus ikut membenci keluarga Prawira yang seperti diinginkan oleh Bapak, entah apa yang akan selanjutnya terjadi pada anak-anak kita. Lihat Farah, dia harus menanggung rasa malu seumur hidup akibat memiliki tanda seperti itu di wajahnya. Padahal saat lahir, wajah Farah sama sekali tidak memiliki tanda seperti itu. Lalu Raga, apakah kalian tidak bisa merasa lelah karena harus membiarkan Raga memegang ilmu penjerat seperti Bapak inginkan? Raga bahkan tidak menginginkan ilmu itu ketika Bapak memberikan kepadanya sebelum meninggal. Apa yang akan terjadi selanjutnya kepada anak-anak kita kalau kebencian terhadap keluarga Prawira terus kita lanjutkan? Apa yang Irham katakan sudah jelas tidak bisa disanggah oleh siapapun. Rosa sendiri sebagai orang yang pernah ditolak oleh almarhum Abdi tidak pernah berpikir akan membenci seumur hidup. Seperti yang dilakukan oleh almarhum bapaknya, dia sudah lama melupakan peristiwa itu, terutama setelah dirinya bertemu dengan Yunus. Irham benar, kita tidak bisa melanjutkan apa yang Bapak perintahkan. Tapi masalah besar saat ini adalah nasib anak-anak kita juga tidak ada dalam perintah itu. Raka tidak bisa melepaskan ilmu penjerat yang diberikan oleh Bapak sebelum beliau meninggal. Nyawa Raga akan menjadi taruhannya jika sampai dia berusaha melepaskan ilmu penjerat dari tangannya. Dan wajah Farah pun tidak akan bisa kembali seperti semula. Tanda itu akan terus ada di wajahnya. Dan aku takut tanda itu akan semakin melebar jika berhenti membenci keluarga Prawira. Katakan, bagaimana kita akan menangani hal itu ke depannya? Tanya Rosa seakan tengah terputus asa dengan keadaan sendiri. Semua orang kembali terdiam. Raga dan Farah kembali saling melirik satu sama lain. Mereka berdua pun ikut merasa tidak tenang, meski ingin sekali diberi izin untuk bisa mengenal dia lebih dekat. Entah kenapa, hal itulah yang paling mereka inginkan saat ini, tidak lebih. Dia meletakkan ponselnya di atas meja kerja setelah puas mengobrol dengan Rida, Ayu, dan Farah, serta menonton salah satu siaran televisi favorit di YouTube. Tatapannya kini terarah pada Fikri yang masih berada di balkon sambil menelpon. Hawa dingin mendadak terasa begitu menusuk, padahal sebelumnya udara tidak terasa dingin yang terjadi saat itu. Dia segera bangkit dari kursinya dan beranjak menuju balkon. Ia segera menarik lengan Fikri dan mendorong pria itu masuk ke ruang kerjanya. Pintu ruang kerja itu kemudian ditutup oleh dia dari arah luar, sehingga Fikri
bisa tetap aman jika ada hal yang terjadi malam itu. Non, Non dia kenapa? Ada apa Non? Kenapa aku dikuncikan begini? Buka pintunya Non, seru Fikri yang masih kaget dengan apa yang dia lakukan barusan. Deden bisa melihat jelas kalau dia sedang mewaspadai sesuatu di balkon lantai 2 tersebut. Sejak tadi ia mengawasi dia dan Fikri dari balik jendela kamarnya. Ia tahu apakah Fikri akan mencoba melakukan pendekatan kepada dia atau tidak. Tapi nyatanya dia menghabiskan waktu sendiri di meja kerjanya, sedangkan Fikri sibuk menelepon seorang dan tidak pernah mendekat lagi ke meja kerja dia. Sekarang ia justru harus melihat kalau dia berusaha melindungi diri Fikri dari sesuatu yang mungkin telah ia rasakan keberadaannya. Sesosok makhluk tampak melayang-layang di dekat rumah keluarga Pavira. Makhluk itu tampaknya tengah mencari celah agar bisa mendekat pada dia dan membuatnya melemah seperti yang pernah terjadi pada anggota keluarga tersebut. Sayangnya dia sudah melihat keberadaan sebelum makhluk itu berhasil mendekat. Dia menatap begitu tajam, tatapannya sama sekali tidak beralih meski harus makhluk itu berusaha membuat takut sejak tadi. Mendekat, kalau kamu memang punya nyali, tantang dia lantang seperti biasa. Fikri bisa mendengar tantangan itu. Pria itu langsung berusaha bicara pada Zainal yang masih terhubung di telepon. Di luar dia sudah siap akan melompat dari pembatas balkon jika makhluk itu benar-benar akan mendekat ke arahnya. Ia akan berusaha mengejar makhluk itu untuk tahu dari mana asalnya. Deden segera keluar dari rumahnya karena memiliki firasat yang tidak enak terhadap dia. Fikri berlari dari lantai 2 dengan panik, sampai dirinya menerima tatapan heran dari Eman serta Laila. Makhluk itu benar-benar mendekat dengan cepat ke arah balkon tempat dia berada dan Deden melihatnya dengan jelas. Dia pun benar-benar memanjat pembatas balkon itu untuk memberi perlawanan melalui air yang sudah disiapkan di balkon sejak tadi sore. Makhluk itu akhirnya menjauh, lalu berusaha melarikan diri. Dia melompat ke halaman tanpa ragu, kemudian mengejar makhluk itu sekuat tenaga tanpa alas kaki. Dia, berhenti, jangan kejar makhluk itu, teriak Deden agar dia mendengarnya. Fikri ikut mengejar dia bersama Deden. Mereka bertemu dengan Zainal yang sedang berlari menuju Rida, Ayu, yang tak sengaja bertemu mereka bersimpangan. Zainal mengatakan bahwa dia sedang menghadapi makhluk halus yang mendatangi rumah keluarga Pavira, sehingga membuat Rida dan Ayu kaget setengah mati. Non dia, berhenti non, Fikri ikut berteriak seperti Deden lakukan. Jangan ikut campur, pulang saja sana, balas dia tanpa menghentikan langkahnya. Mereka tidak sadar mengambil jalan ke arah mana pada saat itu. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa makhluk yang dia kejar saat itu sudah melewati bagian rumah keluarga Wardana. Raga dan Farah yang tengah mendengarkan pembicaraan orang tua, mereka mendadak ikut menatap ke arah suara teriakan yang memanggil nama dia saat itu. Rosa dan Safira seketika bangkit dari kursi yang ada di gazebo, lalu menatap ke arah yang sama. Dia, cari penyakit kamu, Deden kembali berteriak. Jangan ikut campur, pergi saja dan biarkan aku mengejar makhluk itu, balas dia tak kalah keras. Deden berhasil menangkap tangan dia dan menyeretnya agar berhenti mengejar makhluk itu. Dia berontak sekuat tenaga hingga akhirnya memukul wajah Deden dengan sangat keras. Rida dan Ayu segera memisahkan mereka. Zainal dan Fikri kini memeriksa keadaan Deden yang sudah tersungkur di tanah. Yunus dan Irma mendekat diam-diam bersama anggota keluarga Wardana lainnya. Mereka kini bersembunyi di balik tanaman hias yang cukup rimbun. Aku sudah bilang, jangan ikut campur. Aku mau kejar makhluk itu, amuk dia kepada Deden. Kamu membahayakan dirimu sendiri, karena kamu tidak paham bahwa kami semua mengkhawatirkan keselamatan kamu, balas Deden.
Keselamatanku bukan urusan kamu. Selama ini aku sudah siap hidup dalam kubangan yang penuh bahaya. Jika kamu tidak perlu sok ingin jadi pahlawan dengan terus-menerus mencoba melindungi aku tahu langkah apa yang harus kuambil dan itu bukan urusan kamu. Stop, cukup, leres Zainal. Dia dan Deden pun kemudian terdiam setelah mendengar suara Zainal. Rida merasa cukup lega karena tidak lagi mendengar teriakan dari mulut Deden ataupun dia. Sudah, sebaiknya kita bubar. Mas Fikri dan Mas Zain bawalah Mas Deden pulang lebih dulu. Kami berdua yang akan mengurus dia. Kami akan membuatnya tenang dulu sebelum kami mengantarnya pulang, ujar Ayu tegas. Zainal dan Fikri pun setuju dengan apa yang Ayu katakan. Mereka segera membawa Deden kembali lebih dulu. Agar pria itu bisa mendinginkan pikirannya, Rida dan Ayu kini menatap ke arah dia yang masih saja diam di tempatnya. Jadi, kamu punya kemampuan yang seperti Mas Deden. Kamu bisa melihat makhluk halus dimanapun dan kapanpun. Iya, tanya Rida. Dia menatap ke arah dua sahabatnya tersebut, lalu mengangguk pelan. Sejak kapan, Di? Kenapa kamu nggak pernah bilang sama kami? Kenapa kamu sembunyikan hal itu? Tanya Ayu. Sejak baru lahir, jawab dia. Aku nggak cerita karena aku takut disangka gila. Bahkan seluruh anggota keluarga pun soal itu setelah kami pindah dari sini. Kemampuanku tidak sama dengan kemampuan Mas Deden. Kemampuanku lebih daripada yang Mas Deden miliki. Sulit untuk aku jelaskan, tapi kalian akan paham kalau melihatnya sendiri apa yang aku lakukan. Rida dan Ayu pun saling menatap satu sama lain. Mereka sama-sama bingung ingin mengatakan apa. Terus, kenapa kamu mengejar makhluk halus yang kamu lihat di sekitar rumahmu tadi? Kenapa sampai harus kamu kejar? Rida ingin tahu. Makhluk itu sering muncul ketika akan ada salah satu anggota keluargaku yang sakit. Tadi dia muncul saat Mas Fikri sedang berada sendirian di balkon. Makhluk itu tidak bisa menyerangku, dan karena anggota keluarga Prawira yang tersisa saat ini hanyalah aku. Maka tujuan selanjutnya kemungkinan adalah Mas Fikri, Pak Eman, atau Bulik Laila. Meski mereka bukan keluargaku, tapi aku sudah menganggap mereka sebagai bagian dari keluargaku. Aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi lagi. Aku tidak ingin ada korban lagi. Jelas dia. Terus, dengan mengejar makhluk itu, menurutmu kamu akan bisa menghentikan yang terjadi di dalam keluargamu? Ayu bertanya lebih jauh. Harapanku begitu, Yu. Dengan aku tahu dari mana asalnya makhluk itu tadi, maka kemungkinan aku bisa mencari cara untuk menghentikannya sebelum terjadi sesuatu pada Mas Fikri, Pak Eman, dan Bulik Laila. Ya sudah, ayo kita kejar lagi ke sana, ajak Ayu. Telat, Yu. Andai Mas Deden enggak menghentikan langkahku, aku jelas sudah bisa menemukan asalnya makhluk itu dari tadi. Sekarang sudah telat, dan entah kapan makhluk itu akan muncul lagi. Rajuk dia. Rida langsung meringis dengan kompak bersama Ayu. Mereka pun segera mencoba membujuk dia agar bisa dibawa pulang tanpa harus melakukan akrobat lebih dulu. Cup, dia sayang. Nanti akan aku tinju wajahmu, Mas Deden. Biar dia tidak mengganggu kegiatan kejar-kejar makhluk halus yang kamu lakukan. Bujuk Ayu. Yunus dan Irham kini saling menatap satu sama lain, lalu menatap ke arah istri mereka masing-masing setelah dia menjauh bersama kedua sahabatnya. Dia sama sekali tidak membahas tentang keluarga kita sedikit pun sejak tadi. Dia lebih memilih cari tahu asalnya makhluk halus yang dia kejar, daripada mencari tahu tentang kutukan terhadap keluarga Prawira yang terucap dari mulut salah satu anggota keluarga kita. Ujar Yunus mengungkapkan rasa herannya. Itulah sahabat cerita dari Kutukan. Ditunggu part selanjutnya.